Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat Best Corporation. Hari ini tanggal 30 Mei saya kedatangan salah satu mitra dari Pare Kediri, Jawa Timur ya. Jadi dia kemarin hadir ke Bandung untuk ikut acara Grand Success Seminar untuk mengambil reward Big Mokesnya Pajero yang 500 juta ya. Jadi kesempatan kali ini saya ingin bincang-bincang sama dia. Yuk kita cari tahu siapa sih dia sebenarnya ya, sampai bagaimana beliau bisa dapat Pajero 1,5 miliar ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kenalan siapa namanya, Pak? Saya Agus Suswanto dari Pare Kediri, Jawa Timur. Saya ke Bandung mengambil reward Big Mokes saya, Pak. 1,5 miliar ya? 1,5 miliar, alhamdulillah. Bukan uang muka ya? Bukan. Yang selama ini mungkin saya dapat biasanya ya, kalau dari tempat yang lain mesti DP atau uang muka. Terus habis itu untuk pembayaran berikutnya angsurannya dari omset yang kita perjuangkan lah. Tapi di sini ternyata tidak, beda banget lah. Dapatnya ternyata cash 500 juta, luar biasa ini teman-teman. Seger apa seger banget? Seger banget. Ya teman-teman, yuk kita telusuri lebih dalam siapa Pak Agus ini sebenarnya ya. Pak Agus, kalau Pak Agus memang dari kecil lahir di Jawa Timur ya? Iya, lahir di Jawa Timur, Pak. Orang tua asli? Asli Kediri. Asli Kediri? Iya. Kalau boleh tahu profesi orang tua, Bapak apa profesi? Kalau Bapak Ibu saya kebetulan pedagang di pasar. Salah satu pasar punya lapak ya di pasar desa di tempat saya lahir. Oh, buka jongko kalau di Bandung jongko. Oh iya, mungkin begitu buka ya. Lapak di Bedak. Iya, punya Bedak, punya toko gitu. Kalau Ibu kerja? Ibu sama Bapak jadi satu kerjanya di pasar. Jadi satu. Iya. Oke. Keren. Kalau boleh tahu ini bagus ya. Iya. Kalau boleh tahu. Waktu kecil dulu, waktu sekolah. Iya. Kan suka kepingin tuh nanti kalau mau sudah gede mau jadi apa? Ya, cita-citanya. Iya, jadi ingat ya ini. Iya. Nah, Pak Agus dulu waktu sekolah dulu kepingin jadi apa sih kalau sudah gede? Ini jadi teringat masa lalu ini. Jadi saya waktu kecil sekolah itu selalu pengen jadi dokter gitu loh. Jadi dokter? Iya, pengen jadi dokter. Wah, intinya enak tuh melihat dokter itu, uangnya banyak, kaya kan gitu. Jadi cita-cita saya juga mau ndak mau ke situ, jadi terobsesi ke pengen jadi dokter. Itu sampai saya waktu mau kuliah itu saya ngambilnya juga kedokteran, tapi ya gagal di tengah jalan. Apa daya lah, akhirnya ya masuk ke perguruan yang lain lah. Jadi kesimpulannya cita-citanya jadi dokter waktu kecil ya. Betul. Tapi faktanya setelah gede jadi wira swasta deh. Iya. Jadi apa yang menyebabkan sampai cita-cita itu nggak tercapai menurut Pak Agus? Iya, mungkin kurang intelijensi masih kurang mungkin ya. Nyatanya ada teman yang juga diterima, tapi saya kan nggak bisa masuk teman. Tapi ya unik juga sih, anak saya kebetulan yang cewek itu juga meneruskan jejak ayahnya, ikut ke dokteran tapi juga nggak bisa masuk. Akhirnya terdampar di pertanian Brawijaya sekarang. Oh iya. Jadi nasib bapaknya turun temurun ya, turun temurun. Iya. Baik bagus. Akhirnya Pak Agus waktu itu kuliah ngambil apa akhirnya? Saya teknik industri. Jauh banget ya? Iya. Dari kedokteran ke teknik industri ya, sangat-sangat melenceng lah. Terus dari teknik industri itu kepake nggak sekarang? Kebetulan ya, karena saya kan kebetulan sekarang di PNS ya, pegawai network sejati ya. Orang bilang kan begitu ya. Itu ada salah satu mata kuliah yang memang ada marketingnya. Ada marketingnya, ya itu yang ternyata saya rasakan malah sekarang gitu loh. Jadi saya bisa pakai ilmu saya yang waktu kuliah itu, biarpun tidak semuanya ya, itu sebagian kecil aja ya.
saya pakai di PT BES ini malah bisa mencapai gitu loh. Iya, terus salah satu memang yang membuat saya memang bisa untuk di marketing, salah satunya itu ya emang saya dari kecil kan dibesarkan dari kedua orang tua yang jualan. Nah, betul. Itu ternyata saya baru merasa itu sekarang, ternyata ilmu dari bapak sama ibu itu saya sampai sekarang ini baru saya rasakan bener, ternyata ilmu yang dulu diturunkan ke saya itu sekarang ya saya baru bisa mencapai nyata, karena saya juga tidak bisa buka toko saya, Pak. Kenapa nggak bisa buka toko? Ya mungkin modal, keterbatasan modal. Akhirnya mau tidak mau ke network ini ya. Akhirnya begitu saya gali, ternyata ilmunya bapak ibu saya pakai sekarang ini gitu loh, di dunia nyata yang sekarang baru kita merasakan itu. Keinginan ada, modal yang nggak ada. Betul. Jadi sebenarnya dari dulu tuh kegambar ya, buka usaha kayak ibu gitu ya. Iya, betul. Buka toko, buka ruko. Iya. Cuman terkendala dengan modal. Betul. Oke, saya balik lagi ke yang tadi pertama. Waktu kecil kepingin jadi dokter itu enak, hidupnya mapan, kaya, punya mobil, rumahnya bagus. Biasanya kan mobil, ukuran kita punya mobil kaya, udah itu aja. Kenapa kok kepikiran waktu itu? Kan belum dewasa waktu itu. Belum. Kok kepikiran? Kok nanti kalau sudah gede harus jadi orang kaya? Apa yang membuat, apa yang ada dalam pikiran Bagus? Kenapa harus hidup seperti itu? Nah itu ya saya sendiri juga sampai sekarang juga belum tahu sih. Cuma itu hanya keinginan waktu kecil aja ya. Pokoknya kalau bisa kan kita kaya kan itu. Ternyata kemarin waktu kita ikut GSS, ternyata memang ada salah satu leader yang sebagai gestar itu ya. Ternyata miskin itu tidak enak katanya. Kaya yang enak katanya begitu kan. Wah ini masuk juga ini kan. Baru tergali lah. Ternyata memang kita harus kaya gitu. Ya kaya hati, kaya yang lain-lainnya lah. Ya kalau menurut saya kata semua orang sih miskin itu nggak enak. Nggak enak. Betul. Oke. Waktu itu masuk ke kedokteran nggak bisa. Iya. Akhirnya sekolah teknik industri. Iya. Toh akhirnya nikah juga. Oh iya betul. Ya kan? Iya betul. Nikah juga. Iya. Sebelum nikah juga pasti kepingin dong punya penghasilan kalau mau nikah, betul, gitu kan. Betul. Sementara cita-citanya waktu itu kepingin hidup mapan. Iya. Pingin punya mobil yang bagus. Iya. Kayak dokter. Iya betul. Nah, tapi faktanya nggak jadi dokter. Nggak jadi dokter. Iya kan? Iya betul. Terus upaya apa yang Pak Agus lakukan untuk mencapai itu? Gimana caranya supaya saya bernasib seperti dokter gitu loh, punya mobil bagus, punya rumah bagus, gitu kan. Tapi saya bukan dokter gitu. Nah, apa yang Pak Agus lakukan untuk mencapai impian itu? Jadi saya memang ikut kerja ke orang-orang ya. Jadi ikut ke PT, ikut ke properti dan lain-lain ya. Sebagai apa di sana? Saya sebagai marketing juga, sebagai supervisor juga. Tapi ya kenyataannya penghasilan yang saya dapatkan pas-pasan lah. Berapa tahun di sana? Saya udah berapa tahun ya, lama juga Pak. Sebelum masuk ke network itu saya lama bekerja di ikut orang. Nyatanya saya pindah-pindah tempat aja karena saya tidak cocok dengan orang kalau kerja itu. Nggak senang disuruh-suruh. Nah, itu saya paling tidak suka kalau disuruh diperintah itu. Waduh, paling tidak suka itu. Iya. Soalnya dari kecil kan memang kayak bapak ibu kan mandiri kan kerjanya. Iya, itu jadinya akhirnya jiwa itu mewarisin ke saya. Jadi kalau diperintah ikut orang, diperintah itu rasanya dongkol gitu loh. Teman-teman, ternyata Pak Agus ini laki-laki banget. Laki-laki itu nggak senang disuruh-suruh gitu. Nah, pindah-pindah pekerjaan, pindah-pindah ikut orang, lama banget puluhan tahun gitu kan. Sampai dapat nggak itu? Cita-cita itu. Punya mobil bagus. Alhamdulillah belum bisa tercapai. Jadi alhamdulillahnya belum tercapai gitu. Alhamdulillah belum tercapai. Iya. Ya, paling tidak disyukuri dari usaha itu bisa menyambung hidup, bisa makan bersama keluarga. Iya, betul. Nah, kemudian setelah puluhan tahun melakukan seperti itu tidak tercapai. Iya. Apakah kemudian ingin punya mobil kayak dokter itu? Iya. Apakah kemudian impian itu dikubur begitu saja? Iya. Atau Pak Agus nyari-nyari gimana caranya supaya saya dapat itu? Gimana caranya? Iya Pak. Jadi karena tetap ya sebagai
laki-laki ya, kebetulan kita harus bertanggung jawab pada keluarga ya. Keinginan tetap pengen punya mobil, pasti tetap lah, pengen punya penghasilan yang layak lah itu ya. Akhirnya saya cari-cari info, saya ngerjakan apa-apa, nggak ada yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Akhirnya suatu hari saya datangi teman dari Bandung, ngajak teman saya yang dari Nganjuk. Kebetulan ya jadi apen saya sampai sekarang ini. Oh, gitu. Saya dikenalkan dengan PT BES waktu itu. Bisnis ya. MLM. Iya, MLM. Mau juga? Akhirnya mau juga karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain karena sebenarnya suka MLM iya. Dari awal atau sebenarnya awal-awalnya ogah gitu. Awal-awalnya ogah sih saya main multi level, tapi begitu ada beberapa temen ngajak tiap hari datang, akhirnya saya coba-coba. Dari satu MLM yang lain ke MLM yang lain tuh belum ada yang berhasil saya. Belum pernah berhasil. Hanya berhasil daftar aja. Ya beberapa ada yang ya minimal lah mengirim saya ke Asia lah, ke negara-negara di Asia. Terus ada beberapa ya ribet-ribet motor kecil-kecil itu ada. Cuma dari sekian banyak yang saya ikuti memang ini pilihan yang terakhir. Ternyata saya dapat sesuatu yang luar biasa. Jadi saya dalam waktu berapa lama ya, nggak lama juga kok saya dapat reward dari situ, dari PT BES itu. Karena selain itu produknya kan juga sangat-sangat bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat. Itu Bapak. Oke, sebelum saya tanya ini tentang apa yang sudah dapat, saya kepingin tahu ini. Awalnya kan ogah-ogahan ya, MLM. Saya tahu awalnya ogah-ogahan, tapi mikir juga ini sudah puluhan tahun mencoba usaha ini itu kerja ini itu betul tidak bisa hidup gitu kan. Betul. Saya kepingin tahu ini pada akhirnya apa yang membuat Pak Agus akhirnya tertarik serius jalanin bisnis PT BES ini. Jadi gini, pilihan yang pertama memang pada saat itu saya sudah usia saya semakin tua, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat teman-teman nih sama-sama dapat ribet gitu. Itu yang memotivasi saya, ini beneran ternyata bisnis ini. Saya kira ya kayak yang lain lah, coba-coba atau apa. Wah, ini ternyata kita harus serius kalau di sini kita kerjakan bener-bener. Ya akhirnya nyata hasilnya bener-bener bisa kita pakai, kita rasakan itu, Pak. Iya. Terus waktu memulai, kan tidak semua orang tuh bisa memulai langsung gitu. Oh iya, betul. Iya kan? Betul, nah, di bisnis PT BES ini apa yang Pak Agus lakukan pertama kali? Iya. Jadi awalnya saya undang teman aja, undang beberapa teman, terus dipresentasi sama apen-apen kita ya. Kita undang ke acara kayak katanya teman-teman kita menculik orang gitu. Menculik orang. Iya, menculik orang. Itu benar-benar saya lakukan di awal-awal karena jujur kalau awal ikut sebuah sistem kan kita nggak bisa presentasi lah. Ya, kita datangkan teman ke acara, kita ikut seminar, terus kalau ada mitra yang masuk ke kita ajak mereka ke seminar. Dan berawal dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang, Pak. Berkembang sampai sekarang. Iya. Pak Agus memulai dari daerah sendiri atau keluar pulau atau keluar kota? Awalnya di daerah sendiri, tapi dalam lingkup bukan satu desa atau satu kecamatan. Misalkan kalau saya kan dari Kediri ya, Pare Kediri ya, saya kembangkan di sekitar kabupaten lah. Jadi skop kabupaten, terus habis itu lama-lama kita mainkan dengan online lah, itu baru kenal sama orang-orang yang di luar pulau. Iya. Pakai online-nya pakai apa? Pakai yang standar, saya pakai Facebook aja. Pakai Facebook. Iya, Facebook. Itu pun yang tidak berbayar ya, yang organik betul. Jadi nekat semuanya, saya nekat itu. Keren alhamdulillah. Nah, Pak Agus waktu memulai bisnis ini konsepnya kan kalau di MLM itu mengenalkan produk ke orang lain. Betul. Dia mau beli atau tidak. Iya. Mengajak orang lain berpartner. Iya. Dia mau join atau tidak. Iya, gitu kan? Betul, iya. Nah, apakah dulu waktu mulai membangun bisnis ini Pak Agus dengan mudah mengajak orang lain atau ada kendala di dalamnya gitu, boleh ceritakan? Iya, di awal memulai bisnis ini memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Misalkan teman-teman dapat reward begitu cepat,
saya juga bisa apa enggak ya kan gitu pastilah. Ternyata dalam perjalanan itu memang banyak tantangan, tapi memang tolakan udah biasa ya. Kalau kita ngajak orang 10 ditolak 10 udah biasa. Berarti kan kita harus tingkatkan lagi kan gitu. Ngajak lebih banyak lagi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Jadi jangan sampai patah lah di tengah jalan itu aja. Oke teman-teman, karena Pak Agus ini anak pedagang, jadi dia tahu persis bahwa kalau kita menawarkan sesuatu itu tidak semua orang beli. Betul. Ketika ada orang yang tidak beli, ketika ada orang yang nolak, iya. Itu hal yang wajar menurut Pak Agus. Iya. Karena di dunia dagang apapun seperti itu, betul ya? Betul sekali, betul. Kan kalau Bapak buka bedak, iya. buka jongkok, buka toko di pasar, iya. Kan tidak semua orang yang lewat itu beli. Betul nggak? Betul sekali. Banyak yang beli atau hanya yang lewat saja? Banyak yang lewat pasti. Itu artinya kita harus sadar bahwa di dunia bisnis apapun tidak semua orang bakal nerima kita. Betul. Dan ada sebagian besar orang akan menolak kita. Bahkan mencibir ya. Mencibir ya. Itu sudah hukum alam. Iya. Nah kemudian walaupun begitu Pak Agus tetap lakukan, iya, ngajak teman, terus begitu ya. Iya. Tapi jujur Pak, itu saya selalu bisa melakukan dan selalu berusaha untuk bisa itu karena apa? Saya didorong sama apen-apen saya, leader saya yang ada dari Bandung ya. Kebetulan leader saya yang ada di daerah memang sudah habis lah. Iya. Ya saya mau tidak mau harus mencari yang terdekat sama saya. Kebetulan bukan salah satunya ya. Kebetulan yang bincang-bincang sama saya ini apen saya yang luar biasa, yang memotivasi saya, tidak jenuh-jenuhnya telepon, WA, pokoknya mengingatkan kerjakan, jangan sampai berhenti, yang penting kan itu. Iya. Itu yang saya pegang Pak. Nah kemudian waktu itu kan sempat grup berkembang ya, gitu. Apakah ketika grup berkembang itu mulus berkembang terus? Atau pernah ada titik, aduh ini grup rusak ini, grup hancur nih, wah ini pada pindah kemana ini? Pernah ngalamin kondisi itu nggak? Sangat pernah. Jadi dalam perjalanan memang tidak selalu mulus. Jadi grup yang besar pun bisa terjadi vakum ya. Yeah. Nah makanya itu harus kita sadari bahwa ternyata pembinaan itu sangat diperlukan. Minimal kita kirim mitra-mitra kita ke pelatihan-pelatihan yang diadakan sama perusahaan. Karena apa? Itu kuncinya kita bisa menjalankan sistem yang ada di tempat kita. Itu Pak. Oh iya, jadi Pak Agus memang menggunakan cara yang paling mudah. Daripada dibina sendiri, lebih baik dikirim saja ke kelas-kelas pelatihan. Betul. Ya kan? Karena di kelas pelatihan itulah nanti mitra-mitra kita nanti terjaga impiannya. Iya. Bertambah skillnya. Betul. Terjaga keyakinannya. Iya. Berkumpul dengan orang-orang positif dan sukses. Jadinya positif juga kan akhirnya. Iya. Dan kemudian mereka yang hadir ke training dilihat sama mitranya. Iya. Akhirnya terduplikasi. Betul. Ya kan? Nah, inilah perlunya mengikuti training. Saya tahu persis perjalanan beliau ya beberapa bulan yang lalu, bahkan ketika marak-marak bisnis robot trading ya. Iya. Pak Agus ini grup saya hancur. Kebetulan memang di daerah saya itu orang-orangnya suka yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau melihat MLM itu kayaknya aneh gitu loh. Karena kita harus mencari orang katanya. Memang kenyataannya kita kerjakan ya sama kan. Penjual pun juga mencari pelanggan kan gitu. Jadi sebenarnya sama, cuma nggak tahu mereka sukanya uang jadi uang gitu aja lah. Tapi ya up to you ya, kita serahkan pada mereka juga ya. Karena kita nggak gaji mereka kan. Iya, betul. Sudah pernah diingatkan belum waktu itu? Alhamdulillah sudah sih teman-teman. Mitra-mitra saya yang rata-rata mau ke tempat yang lain mesti pamit ke saya. Jadi saya juga bicara baik-baik ya, silakan tidak apa-apa. Memang saya nggak gaji sampean kan gitu ya. Tapi hati-hati gitu loh. Saya pasti begitu. Saya selalu pesan. Jadi karena sebelumnya ya kalau soal begitu-begituan kan kita sudah lebih duluan dulunya gitu loh. Sudah jelungup duluan ya. Jelungup berapa kali untuk itu gitu loh. Jadi udah paham nanti arahnya kemana. Tapi ya silakan, tetap pilihan, hidup adalah pilihan.
mereka yang ke sana sekarang ini berhasil tuh jelungup kayak kita dulu. Iya betul. Kalau belum mengalami sendiri kan susah diingatkan. Kayak kita waktu kita memulai duluan begitu juga. Tapi kalau sudah mengalami sendiri, oh ternyata seperti inilah barulah. Oke. Iya. Jadi kalau yang saya pelajari barusan dari Pak Agus itu adalah satu ilmu yang saya pelajari adalah Pak Agus itu tetap komitmen dengan impiannya. Betul, saya jaga impian saya. Ketika dari kecil punya impian, kepingin punya impian, aduh kayak dokter itu loh mobilnya, punya mobil bagus, rumahnya bagus ya. Ketika dia jangankan jadi dokter, kerja ikut orang aja enggak mau. tes saja nggak lulus. Nggak lulus. Apa daya? Nggak lulus kan. Tapi saya melihat Pak Agus tetap fokus pada impiannya. Iya. Dia tidak merubah impiannya, tapi merubah cara mencapainya. Iya. Boleh saya tidak jadi dokter, akhirnya kerja di properti, kerja di mana, gitu kan? Iya. Akhirnya pindah-pindah tempat, gitu kan? Ya Pak Agus ini kan laki-laki nggak senang ditunjuk-tunjuk begini, gitu kan? Sementara kalau kerja tetap harus ditunjuk-tunjuk. Iya. Kan? Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun seperti itu, akhirnya Pak Agus memutuskan untuk merubah cara. Bagaimana bisa mencapai impiannya tanpa ditunjuk-tunjuk seperti itu, ya. Akhirnya ketemulah dengan usaha ini ya. Iya betul. Alhamdulillah kita ditemukan dengan PT BES ini yang sangat luar biasa. Kalau di PT BES ini ditunjuk-tunjuk nggak? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya. Ya. Jalan ya karepmu. Iya ya. Jalan ya karepmu. Ya kan? Nah artinya Pak Agus ini adalah orang yang komitmen dengan impiannya. Kemudian ini Pak Agus ini yang saya lihat adalah tidak hanya sekedar fokus, tapi dia orang yang istiqomah konsisten. Jadi ketika memulai dia terus gerilya walaupun sebagian besar orang tidak mau. Kemudian ketika grupnya mulai jalan terus tiba-tiba vakum. Iya. Iya kan? Iya betul. Nah, Pak Agus tetap konsisten promosi saya lihat. Berharap dari vakum itu naik. Hancur sama robot trading ya. Iya betul. Hancur ya. Tapi aduh, apakah Pak Agus habis ini terus berhenti ya? Iya. Apa ikut juga ke sana gitu? Ternyata tidak. Pak Agus itu istiqomah terus promosi PT BES ini ya. Dan kemudian alhamdulillah akhirnya apa yang dicita-citakan Pak Agus dari kecil ya. Walaupun gagal masuk kedokteran, tapi berhasil masuk PT BES. Betul. Ya, dan akhirnya cita-cita itu terwujud ya. Alhamdulillah, amin. Iya. Boleh cerita Pak Agus apa saja yang sudah didapat selain bonus yang masuk ke rekening? Oh iya. Nah, kalau yang masuk rekening itu kan nggak usah diceritain. Iya kan? Ini hadiah-hadiah reward saja. Iya. Saya udah dapatkan motor ya, motornya udah 2 buah, terus mobil cash yang mau cash biasa yang standar 150 juta. Terus yang terakhir kemarin barusan saya ngambil reward yang big mo cash ya 500 juta. Ini sekarang saya berani punya impian untuk mencapai luxury yang 1 miliar. Luxury 1 miliar luar biasa ya. Artinya sekarang sudah pakai Pajero. Alhamdulillah, saya di daerah saya udah pakai Pajero ini. Kalau gitu besok beli kacamata Pak. Siap. Tapi biasanya orang lain paling Pak Dokter. Pak Dokter pakai Pajero. Akhirnya tercapai juga cita-citanya. Amin alhamdulillah. Ya ini kebetulan saya punya beberapa ID sih. Selain ID saya pribadi saya ada anak-anak saya yang perempuan tuh juga. Insya Allah motor sudah tembus ya. Ini mau ke Mobilio juga. Terus nama istri juga begitu. Mau tembus motor kayak ini. Wah panen luar biasa. Alhamdulillah ternyata kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan bisa dari tempat yang lain gitu loh. Jadi dari PT BES pun kita bisa lah mendapatkan dari selain dari keinginan kita yang pertama ingin jadi dokter tadi gitu loh. Jadi ternyata di sistem yang lain percepatannya sangat luar biasa malahan itu. Oke, buat teman-teman, kalau Anda punya cita-cita dari kecil atau dari muda sampai saat ini belum tercapai juga, bukan berarti Anda harus mengubur impian Anda. Bukan berarti Anda harus merubah impian Anda menjadi impian yang kecil. Pertahankan impian itu, yang harus Anda rubah adalah merubah caranya. Bagaimana dengan cara yang lain impian itu tetap
tercapai. Ya. Oke Pak Agus, sebelum bincang-bincang ini kami tutup, barangkali Pak Agus mau sampaikan pesan kepada orang-orang yang nonton YouTube kita, mereka yang belum tahu PT BES, atau dan pesan juga buat teman-teman yang sudah bergabung di PT BES. Terima kasih Coach Brukan ya, sekali lagi saya terima kasih atas semua bimbingannya. Saya ada pesan untuk mitra-mitra yang sudah gabung di PT BES, konsentrasi, istiqomah, bekerja lebih keras sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah akan tercapai apa yang kita inginkan. Yang penting istiqomah ya. Yang penting istiqomah, betul. Karena kayak saya sendiri pribadi, saya memang didatangi sekian banyak orang, bahkan mungkin kalau dihitung ratusan bisa-bisa setelah terjadi gelombang robot trading kemarin. Iya. Tapi di belakang saya memang ada istri saya yang selalu berpesan jangan ditinggalkan PT BES. Nah itu yang pendukung saya yang luar biasa emang di situ. Terus untuk berikutnya teman-teman yang melihat video ini tolong like and subscribe channel YouTube saya Pak Dwi Official. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah bincang-bincang saya dengan Bapak Agus Suswanto. Mudah-mudahan harapan saya adalah ada sesuatu yang bisa teman-teman petik hikmahnya dari perbincangan ini. Saya berharap, saya berdoa semoga Anda sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.